Kecelakaan maut yang baru saja kita saksikan serta yang dialami selebriti Vanessa Angel beserta keluarganya di ruas tol Jombang Mojokerto mengingatkan kita tentang betapa pentingnya keamanan dan keselamatan berkendara. Sejumlah faktor harus dipersiapkan tidak hanya oleh pengemudi, tapi juga para penumpang yang ada di dalamnya. Kamis 4 November 2021, pasangan publik figur Vanessa Azania atau yang akrab disapa Vanessa Angel meninggal dunia bersama sang suami Febri Adriansyah pasca mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto, kilometer 672 Jawa Timur. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kapolres Jombang Polda Jawa Timur, kecelakaan tunggal yang terjadi diduga akibat pengemudi mobil berjenis SUV tersebut mengalami ngantuk dan hilang konsentrasi sehingga menabrak pagar beton pembatas yang ada di kiri jalan. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu driver dan pembantu. Tapi saat ini akan kita lihat kondisinya. Apabila kondisinya sudah membaik, akan kami ambil keterangannya. Olah TKP awal bahwa kemungkinan kendaraan Pajero melaju dengan kecepatan tinggi dan sopir mengantuk. Secara spesifikasi, mobil SUV leather frame atau rangka tangga yang mengalami kecelakaan tersebut memiliki fitur keselamatan yang lengkap. Bahkan, mobil produksi tahun 2018 tersebut juga mendapatkan 5 bintang saat melakukan uji tabrak dan uji keselamatan yang dilakukan oleh Lembaga Program Asesmen Mobil Baru bagi Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN NCAP. Namun, menurut pakar keselamatan berkendara sekaligus pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI, Sony Susmana, fitur keselamatan pada kendaraan hanya akan membantu jika pengemudi dan penumpang bisa menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik. Kita penting pakai safety belt dan jumlah penumpang yang ada di dalam kabin itu harus sama dengan jumlah safety belt. Tidak hanya penumpang di depan, tetapi yang di belakang juga harus menggunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengemudi dan penumpang yang ada di sebelahnya diwajibkan menggunakan sabuk keselamatan dan ada sanksi bagi pelanggarnya, yaitu berupa pidana kurungan 1 bulan dan atau denda sebesar Rp250.000. Dalam UU tersebut, tidak disebutkan tentang kewajiban penggunaan sabuk pengaman bagi penumpang belakang. Hanya saja, penggunaan sabuk pengaman sangat penting bagi keselamatan seluruh penumpang yang ada di dalam kabin mobil. Penggunaan sabuk keselamatan ataupun safety belt ternyata tidak hanya wajib digunakan oleh penumpang yang duduk di kursi depan, baik itu pengemudi maupun penumpang. Tetapi, penumpang yang duduk di baris kedua maupun baris ketiga juga sama pentingnya untuk menggunakan sabuk keselamatan ataupun safety belt ini. Itulah kenapa sabuk keselamatan disediakan di semua tempat duduk yang ada di dalam kendaraan. Saya akan ilustrasikan bagaimana fungsi ataupun peran daripada sabuk keselamatan ketika digunakan di perjalanan. Ini dia. Sabuk keselamatan memiliki sistem penguncian ataupun holder ketika terjadi benturan, tabrak belakang, tabrak depan, untuk mengunci sehingga penumpang yang duduk menggunakan sabuk pengaman ini tidak bisa bergerak kemanapun. Ini saya mencoba untuk berdiri, tidak bisa untuk bergerak, bahkan untuk maju pun saya tidak bisa. Inilah fungsi dari sabuk keselamatan sendiri. Jadi ketika ada benturan, saya tidak akan terlempar kemana-mana dan tidak khawatir dengan dampak kecelakaan yang mengerikan yang bisa saja membuat penumpang terlempar keluar jika tidak menggunakan sabuk pengaman. Jadi mulai sekarang, harap mulai menjadikan kebiasaan untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan di setiap perjalanan Anda. Penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang di barisan belakang acap kali diabaikan oleh sebagian orang. Padahal, penggunaan sabuk keselamatan bagi penumpang belakang sama pentingnya jika dibandingkan dengan pengemudi maupun penumpang yang berada di baris terdepan. Albi Pratama, Riki Maulana, Jakarta.